anak manusia ini harus mendekam nanti di penjara seumur hidup atas perbuatan yang nggak mereka lakukan. Itu yang membuat saya sedih. Itu juga yang membuat saya berteriak terus di YouTube saya. Mulai dari kasus Jessica Wongso, Vina Cirebon, Kanjuruan, KM 50. Horas, Bali G Academy datang live kembali ya. Bagi kalian yang sedang istirahat, bisa mendengarkan ocehan-ocehan saya malam ini. Oke. Pak Subansean, sudah ini ya, sudah saya kasih nomor HP saya lewat email. Nanti kita kalau saya mampir di Cirebon, kita singgah ke ke 7 terpidana itu ya. Karena saya sampai hari ini masih sedih mengingat mereka. Ya, beginilah hukum di Indonesia. Ya, sudah jelas bahwa ada ekstraksi SMS ya di saat kritis mereka dituduh melakukan segala macam, tetapi itu tidak dihiraukan oleh hakim di Mahkamah Agung. Ya, padahal dengan bukti tersebut harusnya ya, kalau kita negara hukum di negara maju, harusnya mereka dibebaskan dulu sembari polisi mencari bukti baru yang seharusnya ya benefit of the doubt ya, keuntungan dari keraguan itu harusnya milik dari terpidana. Tapi itulah di Indonesia ini dah, ya, hukum ya seperti ini, dan seperti ini terus. Dan Pak Prabowo pun ya sudah kita teriaki terus, bagaimana ini Pak, ke-6 terpidana, ya, 6 anak bangsa Indonesia, ya, harus dipidana seumur hidup. Padahal karena hakim dan jaksa, ya, terutama jaksa, tidak menghadirkan bukti ekstraksi SMS dari digital forensik Polda Jabar ya di persidangan untuk diuji bahwa rekonstruksi yang dilakukan oleh polisi ya salah. Karena apa? Tidak melibatkan hasil ekstraksi SMS digital forensik Polda Jabar menggunakan software yang sangat canggih itu ya. Nah, inilah hukum di Indonesia, Pak Subansean dan semua kita di Indonesia. Kita nggak mungkin lah kita menjadi negara maju kalau hukum kita ini bisa disetir-setir kayak gitu ya, sesuai dengan keinginan para elit, keinginan para mereka-mereka yang punya power, punya duit, punya link, ya, sehingga ke-6 terpidana tersebut masih meringkuk di penjara. Harusnya Pak Prabowo Subianto ini ya responsif lah ini kepada kepada hukum yang sudah amburadul di rejim Joko Widodo ini supaya dibenahi. Ini loh, ke-6 terpidana anak manusia loh Pak Prabowo Subianto, ya. Anak manusia ini harus mendekam nanti di penjara seumur hidup atas perbuatan yang nggak mereka lakukan. Itu yang membuat saya sedih. Itu juga yang membuat saya berteriak terus di YouTube saya. Mulai dari kasus Jessica Wongso, Vina Cirebon, Kanjuruan, KM 50, ya, Afif Maulana di Sumatera Barat, ya. Bagaimana mungkin dengan enteng itu Kapolda Sumatera Barat itu Irjen siapa itu namanya? Irjen apa itu? Ya, dengan gampang DVR sudah override, terhapus otomatis tanpa ada bukti ilmiah dipampangkan, dijelaskan kepada publik. Ya. Itulah saudara-saudara ya, bahwa perubahan hukum terutama di Indonesia itu tidak jatuh dari langit, memang harus kita perjuangkan, saudara. Ya, saya dulu juga ya sama seperti Pak Subansean paling ya, sama kita, sama Pak Subansean dan yang lain yang engineer ya, yang bidang teknik, sibuk dengan proyek-proyeknya, pekerjaannya. Ya, tidak mau tahu dengan kondisi di Indonesia ini.
Tetapi ternyata ya bahwa kalau kita mau Indonesia berubah, semua profesi harus fight. Tidak boleh lagi kita, nggak urusan saya itu, Indonesia itu aku mau cari duit lah, mau mengerjakan pekerjaanku cari duit, nggak peduli saya, yang penting keluarga kita begini-begini. Nggak boleh kayak gitu ternyata. Itu saya alami sendiri. Ya. Turning point saya adalah ketika kasus Jessica Wongso, bahwa manipulasi barang bukti digital itu dilakukan oleh polisi sendiri. Ya, laboratorium komputer forensik Barreskrim Polri. Nah, disitulah turning point saya, bahwa kita nggak boleh diam ternyata, kita harus berteriak kritis. Saya pelajari, saya tonton juga di YouTube. Ya, kenapa orang Jepang, orang Korea Selatan itu maju? Karena mereka kritis. Karena mereka mau tahu dengan negaranya, tidak diam, mereka protes, mereka cerewet, gitu loh. Maka ya dengan cerewetnya kita, dengan protesnya kita, lembaga-lembaga hukum itu nggak ini lagi, ya nggak sepele lagi dengan kita, gitu loh. Nah, saya lihat civil society di Indonesia juga perlu ya lebih banyak lagi ya membuat jejaring internasional. Karena dengan kekuatan internasional, ya suara kita akan lebih didengar. Ya, dalam kasus ijazah palsu Joko Widodo ini, ya Pak Michael Sinaga itu sedang melobi Al Jazeera, ya Al Jazeera, sehingga nanti kita suarakan lewat Al Jazeera atau dengan kanal-kanal lain internasional. Saya juga akan menulis bahasa Inggris, ya supaya saya sebarkan itu tulisan bahasa Inggris betapa bobrok sekali hukum di Indonesia ini, ya betapa kita tidak percaya pada kepolisian. Ya. Bagaimana mungkin kita percaya? Dia sendiri suka merekayasa kasus Jessica Wongso, dia sendiri otak dari manipulasi barang bukti digital. Anak orang bisa dipenjara 20 tahun, meskipun bebas bersyarat 8 tahun. Karena apa? Karena si Tito Karnavian, Krisnamurti, Muhammad Nur Al-Azhar memanipulasi barang bukti digital itu supaya apa? Ya supaya mereka menang kasus, dan mereka, si Tito Karnavian jadi Kapolri, Krisnamurti jadi Irjen, jadi bos sekarang, ya dan lainnya, belum lagi kasus KM50. Ya. Data-data yang penting di rest area KM50 justru diperintah hapus. Apa kita mau diam seperti ini? Ya, seperti apa kita mau menjadi penjilat, ya penjilat seperti para buzzer itu, ya padahal nanti kalau memang begitu pejuang, ya yang bukan kita nanti yang menikmati, tapi generasi mendatang yang akan menikmati ini semua, ya tetapi kalau kita diam maka generasi mendatang akan mencibir kita, ya ternyata kata generasi mendatang itu ternyata generasi sebelum kita adalah generasi pengkhianat, pengecut, ya yang diwariskan pada kita ya ini negara bobrok, negara miskin, ya negara dengan kerusakan hukum yang akut, penuh hutang. Inilah yang ditinggalkan kepada kita generasi-generasi sebelum kita itu, generasi si pengecut itu, ya mungkin pasti itu apa mereka. Statement mereka mengenang kita. Ya. Oleh karena itu kita nggak bisa tinggal diam. Ya. Ini bukan untuk kita, untuk generasi yang akan datang, anak cucu kalian, gitu loh. Termasuk anak cucu si buzzer-buzzer ini, ya, yang nggak sadarnya orang ini. Ya. Kalau Indonesia bagus, anak-anaknya si buzzer-buzzer ini pun bisa masuk polisi tanpa bayar, masuk semua instansi, masuk BUMN, ya, seperti di negara-negara maju lah, fit and proper yang masuk, orang-orang yang layak, ya, tanpa duit. Ya, bayangkan kalau anak-anak kalian bisa masuk PLN, ya, masuk PTPN, masuk BUMN-BUMN seperti Telkomsel dan lainnya tanpa bayar. Tapi sekarang kan enggak. Gimana kita bisa mengubah itu? Ya jangan duduk diam.
Ya kita harus lebih banyak bersuara untuk semua aspek, bukan hanya tentang ijazah palsu ini, ya semua gitu loh. Karena dinasti Joko Widodo ini sudah memberikan contoh betapa KKN itu ya merusak semua. Anaknya bisa jadi wapres dengan notak-atik konstitusi lewat Aman Usmannya itu, ya tanpa effort dia, ya dengan bansos 500 triliun per tahun 5 tahun terakhir Joko Widodo. Untuk apa? Yaitu untuk pencitraan si Joko Widodo itu. Uang rakyat dipakai untuk apa? Untuk benefit dia, seolah-olah dia jadi orang baik dia. Padahal karena uang kita hanya bersama itu, bansos BLT-nya itu. Ya. Nah, dengan kerusakan yang sangat sistemik yang dibuat oleh Joko Widodo ini, kita harus hancurkan. Gitu loh. Pak Prabowo ya, berpihaklah pada rakyat. Kalau tidak Anda akan digulingkan oleh rakyat. Ingat tahun 1998 Pak Prabowo. Ya. Kekecewaan rakyat ini terhadap Jokowi, KKN, kolusi, korupsi, nepotisme yang dilahirkan, yang diwariskan oleh dinasti Joko Widodo ini harus dihentikan Pak Prabowo Subianto. Kami sudah muak dengan rejim Joko Widodo itu. Ya. Kalau Anda tidak berpihak sekarang, Pak Prabowo Subianto, lihatlah kemarahan rakyat. Ya. Kemarahan rakyat sekarang cepat memuncak, Pak. 60% penduduk Indonesia itu miskin. Versi Bank Dunia, itulah versi yang paling valid. Bukan versinya si Luhut Binsar Panjaitan yang mengatakan Indonesia baik-baik saja. Ya, bagi perutnya si Luhut Binsar Panjaitan itu Indonesia baik-baik saja. Kalau bagi sebagian besar rakyat Indonesia, khususnya yang 60% ini, yang 172 juta ini, ya Indonesia gelap. Ya, mau mendaftar anaknya masuk ini, misalnya instansi negara, kepolisian, harus nyogok ratusan juta sampai miliaran. Masuk instansi lain, masuk BUMN lain, harus bayar, harus orang dalam. Ya, lulus, nggak ada pekerjaan. Coba, padahal janjinya si Asam Sulfat, 19 juta lapangan pekerjaan. Mana realisasinya itu? Hei, Asam Sulfat, Samsun, ya cuma ngomong besar aja kau kayak bapakmu kau. Mana realisasinya 19 juta itu lapangan pekerjaan? Jangan cuma duduk saja kau sekarang kau. Berani kau harusnya datang tanding opini, tanding berdebat ilmiah ke kalangan mahasiswa, kalangan well educated. Ya, jangan beraninya kau bagi-bagi skincare aja kau karena SD, SMP, SMA. Ya. Inilah saudara ya, produk dari dinasti Joko Widodo itu harus kita hancurkan sekarang. Sekarang juga kita nggak terima Indonesia ini jadi KKN-nya super sangat syarat dengan KKN pemerintahan Jokowi. Padahal dia sebelum terpilih dia jadi presiden dia bilang apa? Lelang jabatan. Sok-sokan dia, sok-sok lelang jabatan janjinya. Tetapi setelah jadi presiden apa? Ya, para buzzer-buzzernya itu jadi komisaris. Padahal bodoh mereka itu. Ya. Ada yang lulusan Ruko University. Ruko University yang tidak terdaftar di Dikti. Jadi, apa itu? Food ID itu apa itu? Komisaris itu. Bayangkan. Dan banyak lagi. Itulah produknya si Joko Widodo ini. Ya. Teman-temannya yang mengaku temannya Joko Widodo, itu banyak komisaris. Bagaimana kita bisa percaya omongan orang seperti itu yang sudah dikasih komisaris? Minum dulu, ya. Sekarang tertawa kegirangan lah para buzzer ini cari makan di live saya. Ya. Padahal nanti kalau negara hancur, kau pun buzzer pun nggak sanggup hidup. Ya. Sekarang cari-cari kesalahan orang lain. Ini loh Joko Widodo dulu. Ya. Harus kalian sadarkan itu para buzzer. Bayangkan, ya. Sudah 2 periode dia jadi presiden. Nek pesawat terbang kemana-mana. Ya.
naik pesawat terbang milik rakyat, fasilitas rakyat, gaji segala macam. Gak ada obligationnya, kewajibannya dia menunjukkan ijazahnya itu kepada rakyat. Bayangkan, jenis manusia apalah kayak gitu mentalitas. Kalau memang kau nggak punya Jokowi, rakyat akan memaafkanmu. Mungkin, ya, tinggal ngaku aja kau. Gitu loh. Kan ditertawakan dunia. Seorang presiden 2 periode yang sudah dipilih rakyatnya, ketika rakyat menuntut untuk kau menunjukkan ijazahmu yang kau pakai untuk mencapreskan diri, gak mau kau. Ini kan harusnya dipenjara ini Jokowi ini. Ya. Harusnya DPR bersuara. Hei Jokowi, kau presiden 2 periode, sudah sepantasnya kau berkewajiban menunjukkan ijazahmu kepada rakyat. Gitu loh. Itu baru kan bayangkan yang terjadi di negara maju. Ya. Ini untung aja di negara Konoha kita ini, negara belebel yang hukumnya bisa diatur-atur oleh partai coklat. Ya. Banyak lagi cari makan para buzzer ini. Ya dia apa ini? Ya benar-benar buzzer adalah pekerjaan paling hina di dunia ini ya. Pekerjaan paling hina. Gak peduli dia bagaimana membangun bangsa kita sebagai nanti bangsa yang beradab secara hukum, secara teknologi, secara peradaban. Dia gak peduli dia. Apa yang dia peduli adalah menjilat itu si penipu Joko Widodo. Ya. Cobalah kalian bayangkan. Ini judulnya video kita ini. Ya, Kasmujo menipu publik. Ya. 2017 dia, acting dia, ya, bersama dengan Joko Widodo. Si Kasmujo ini, acting dia sebagai dosen pembimbing skripsi. Sekarang disangkalnya dia bukan dosen pembimbing skripsi Jokowi. Bukankah orang ini harusnya dipenjara, dipidana Kasmujo ini? Ya, bayangkan orang semacam ini walaupun 75 tahun, kenapa enggak? Ini ada ini. Opung Saulina, ya, Opung Saulina di Baligi, ya dipidana itu usia 92 tahun, diputus, itu loh, karena menebang pohon durian, gitu loh, 92 tahun, dipidana juga 1 bulan 14 hari, Opung Saulina Boris Torus di Baligi, 92 tahun, tetap divonis 1 bulan 14 hari di penjara. Kenapa enggak berlaku itu kepada Kasmujo? Memangnya Kasmujo karena kenalannya Joko Widodo itu bisa hukum itu berbeda pada dia? Equality before the law. Ya. Karena Kasmujo ini sudah menipu jutaan rakyat, ratusan juta rakyat. Mengaku sebagai pembimbing skripsi Joko Widodo itu di televisi itu. Ya. Harusnya baik Kasmujo maupun Joko Widodo itu harus dipenjara, harus ditangkap oleh Bariskrim, gitu loh. Kalau hukum kita punya prinsip persamaan di depan hukum, equality before the law. Tapi ya inilah peradaban hukum kita saat ini. Ya. Harusnya Kasmujo harus ditangkap itu, diperiksa, ditangkap. Berikut dengan Jokowi, kenapa kalian menipu dulu? Ya. Si Jokowi mengaku bolak-balik dia digalak katanya Kasmujo menyelesaikan skripsinya. Kasmujo ketawa-ketawa, dia berarti menyetujui. Gitu loh. Sekarang kenapa berubah? Kasmujo mengaku saya cuma asisten dosen. Saya tidak pernah menjadi pembimbing skripsi Joko Widodo. Kok enak kali dia meralat? Itu kan sudah penipuan itu. Sudah ITE itu juga itu. Gitu loh. Harusnya hukum harus bekerja juga untuk mereka. Bisa dikenakan hukum itu. Halo polisi. Ya, jangan mentang-mentang karena berada di sisi Jokowi langsung enak kali Kasmujo itu meralat sekarang. Walaupun bentuk tua, karena dia sudah menipu ratusan juta, harus dipenjara. Lah ini Opung Saulina Boris Torus
92 tahun pun dipidana, 1 bulan 14 hari di penjara, gitu loh. Harus berlaku juga itu kepada Kasmujo, walaupun bentuknya udah sakit-sakitan, 75 tahun, segala macam. Kita nggak mau tahu, dia sudah menipu rakyat, gitu loh. Akibat penipuannya tersebut, Bambang Tri dan Gus Nur itu di penjara. Bagaimana itu? Kita harusnya banyak ahli pidana sekarang ini, ya, harusnya melaporkan Kasmujo ini, gitu loh. Karena telah melakukan penipuan publik bersama dengan Joko Widodo. Nggak boleh sekarang setelah diralat terus lepas tangan si Kasmujo ini, walaupun udah bentuk tua, ya. Nggak ada usia-usiaan dalam pidana. Buktinya Opung Saulina Borusitorus 92 tahun di penjara. Meskipun sudah usia 92 tahun. Itu loh. Putra KR. Jokowi dan keluarga serta antek-anteknya harus segera dibasmi demi selamatkan bangsa dan negara ini. Salam akal sehat buat Dr. Ismon. Iya, memang. Ya, antek-anteknya ini nggak sayang sama negara ini, deh. Terus terang, ya. Ketika kita mau mengungkapkan kebenaran, ada aja cibiran-cibirannya. Padahal kayak dia biayai aja kita ini. Ya. Perjalanan kita juga perjalanan perjuangan sendiri. Ya, saya dari Beligi ke Jakarta ya biaya sendiri. Di hotel juga biaya sendiri, semua biaya sendiri. Nggak makan kayak buzzer itu. Ya. Perjuangan benar-benar murni. Gitu loh. Muhammad Yasin, Bu Meha bilang ke kita, Pak Rismon, jika Mulyono ijazah S1 tinggal tunjukin. Oh, Bu Mega. Iya, Bu Mega. Ya bener lah. Ya, saya dalam konteks ini ya setuju dengan Bu Megawati. Kenapa? Karena Jokowi, Anda itu sudah presiden 2 periode. Kalau Anda nggak presiden, nggak mungkin lah kita ributin kayak gini. Untuk apa sih? Gitu loh. Apalagi Anda cuma gubernur. Nggak bakal kita ributin kayak gini. Anda itu simbol negara loh. 10 tahun Anda mewakili Indonesia 10 tahun. Bayangkanlah apa kata negara tetangga seperti Vietnam, Malaysia, Singapura, dan lainnya. Ada itu di negara itu yang katanya negara besar itu, Konoha. Ya, mantan presidennya 2 periode 10 tahun diminta untuk nunjukkan ijazahnya. Nggak mau, alasannya privasi sama hak asasi manusia. Coba lah kayak gitu. Masih kalian pujilah manusia seperti itu. Harusnya, ya, kalau dia punya jiwa sedikit saja kenegarawanan, ya, supaya jangan gaduh rakyat saya. Udahlah, ini jasahku. Udahlah, kalian jangan ribut ya, rakyat. Gitu. Kalau asli, sekarang, kalau nggak ada yang disembunyikan, pasti itu yang dilakukan. Karena ada yang disembunyikan, makanya dia nggak mau menunjukkan ijazahnya ke publik. Kan, just that simple fact. Ya, sesederhana itu, fakta itu. Ya, jangan salahkan rakyat, hai Jokowi, jika menyimpulkan ijazah Anda palsu. Ya, karena menunjukkan saja nggak mau. Itu loh. Ya. 2 orang sudah dipenjara, Gus Nur dan Bambang Tri. Lepaskanlah Pak Prabowo, Bambang Tri itu. Bagaimana kita peradaban hukum kayak gini? Ya, dipenjara orang, ijazahnya pun nggak pernah keluar, cuma fotokopi. Bisa hukum itu menghukum orang karena ijazah tuduhan ijazah palsu, tapi ijazahnya nggak pernah keluar, cuma fotokopi. Hukum apa lah Indonesia ini?
Tony Da Lopez. Teringat aku bang akan kisah si maling kundang Mulyono. Iya, memang si Mulyono ini, si Jokowi ini maling kundang. Gak tahu berterima kasih pada rakyat yang pernah memilih dia. Kalau kau punya rasa terima kasih sedikit pun, hai Jokowi, ya, kau justru berutang kepada rakyatmu yang pernah kau pimpin. Ini jasahku, udahlah jangan ribut kalian. Nah uji, pakai tim pencari fakta, ahli-ahli, kumpulkan ahli independen. Ayo ini, kumpul kalian di baris krim sana. Sudah, gitu loh. Kalau kau nggak punya yang asli, ya sudah ngaku saja. Kan rakyat pun pasti, ya udah berlalu. Gitu loh. Asal jangan terjadi lagi lah presiden berikutnya seperti ini. Harus benar. Gitu loh. Calon pemimpin bangsa yang memimpin Indonesia ini harus clear identitasnya. Gitu loh. Harus clear identitasnya. Siapa dia, turunan dari mana dia, ya, kakeknya di mana, neneknya di mana. Semua harus diverifikasi. Gitu loh. Jangan sampai PKI nanti, ya, komunisme menjadi pemimpin Indonesia ke depan. Ya, ideologinya apa? Jangan-jangan nenek moyangnya adalah komunis. Gitu loh. Itu harus diverifikasi juga. Gitu loh. Jangan yang memimpin Indonesia ini asal-asalan. Kan bayangkan negara ini terlalu bertaruh, ya, dipertaruhkan dengan orang yang identitasnya nggak jelas. Contohlah si Jokowi ini, coba, ya, nggak ada rasa terima kasihnya sedikit pun kepada rakyat. Ini jasahku, gitu loh. Ini malah mau memenjarakan rakyat dengan ijazahnya yang entah sampai kapan itu muncul di publik. Ya. Bayangkan lagi, gitu masih ada lagi orang yang memuji. Harusnya yang memuji itu kalian. Kalau benar kalian sayang sama Jokowi, kalian desak, sadarkan dia. Oke lah Pak, sudahi ini Pak. Tunjukkan ijazahmu kalau benar asli. Kalau tidak, minta maaf lah kepada rakyat. Gitu harusnya. Itu baru benar kalian mencintai Jokowi. Gitu loh. Supaya dibebaskan itu Bambang Tri sekarang. Gitu loh. Ini enggak, masih aja kalian bertahan dengan opini. Apa hakmu? Apa hakmu? Sebagai rakyat dia punya hak lah untuk meminta ijazah pemimpinnya. Gitu loh. Dia punya hak lah. Enak kali kau mencalonkan presiden menunjukkan ijazahmu. Enggak mau kau. Gitu loh. Kita kan enggak meminta kepada random people seperti apa argumennya pengacaranya Jokowi itu, ya, yang masih anak-anak itu. Kita bukan meminta kepada orang asing, orang acak begitu. Ini loh, kita meminta kepada presiden yang pernah 2 periode. Gitu loh. Yang wajar. Gitu loh. Rakyat pengen tahu gitu loh siapa sesungguhnya Anda. Gitu. Ya. Ini enggak alasan privasi, Ham. Kalau ingin ijazahmu privasi, jangan kau pakai kau calon presiden. Ya, sudah kau pakai itu 2 periode itu. Kalau cuma gubernur aja kau, nggak begini rakyat. Ya, apalah, malas kita ngeributin gubernur. Ya. Nah inilah lagi para buzzer nih, saya hide biar kau nggak bisa makan kau, ya, di live saya. Ini live saya, sopan kalian, ya. Kalau enggak, ya kau buat live-mu sendiri, kan gitu. Jangan kau cari makan di live saya, ya. Itu loh. Pro Mitra, ijazah asli tidak akan ditunjukkan sampai Indonesia bubar sekalipun, karena Jokopret menang nggak punya ijazah asli. Ya itu pasti kesimpulan rakyat. Ya, kalau nggak pernah kau pegang ijazahmu Jokowi, kau tunjukkan pada rakyat, maka kesimpulan rakyat adalah ijazahmu palsu. Gitu loh. Itu udah pasti tuh logic thinking, ya, pemikiran yang sangat logis. Bukan hanya orang Indonesia yang ada di Indonesia, ya. Tentu diaspora orang-orang Indonesia yang sedang bekerja hidup di luar negeri, mulai dari Eropa Barat, Eropa Timur, Amerika, Asia,
ya, Middle East, Arab Saudi dan segala macam, tentu berkesimpulan yang sama. Kau nggak berani tunjukkan ijazahmu, pegang begini, ya, berarti ijazahmu palsu. Ya. Kenapa teman-temanmu yang mengatakan itu Jokowi temanku kuliah bla bla bla, berani mereka menunjukkan ijazahnya, sementara yang didukung mereka nggak berani menunjukkan ijazahnya? Kan konyol itu, konyol kan itu. Coba, ya. Orang yang mendukung dia berani menunjukkan ijazahnya seperti Andi Pramaria itu dari Lombok dan yang lain-lain. Tetapi Joko Widodo nggak mau menunjukkan gini, nggak berani. Ya. Kan siapa yang mau percaya teman-temannya itu? Kan begitu. Nah sekarang pertanyaannya, dengan entenglah Jokowi ini merevisi statementnya pada saat dia jadi presiden. Dia berakting dia sebagai mahasiswa skripsinya dengan pembimbing skripsi Kasmujo. Sekarang dia enteng merevisinya. Datang dia ke rumah Kasmujo. Ada di Instagramnya atau di mananya itu tulisan mengunjungi dosen pembimbing akademik. Kan coba lah bayangkan. Dengan enteng dia mengubah statusnya Kasmujo ini. Dulu dia bilang bolak-balik galak. Datang bolak-balik baru aja datang galak kali katanya. Terima kasih karena Kasmujo, Pak Kasmujo, skripsi saya di jurusan teknologi kayu bisa selesai. Kan bayangkanlah. Berarti waktu presiden dia, ya, waktu dia sedang menjabat jadi presiden, berarti dia saat itu menipu publik dia. Nggak ada hubungannya dosen pembimbing akademik dengan skripsi Jokowi. Berarti pada saat itu Anda sudah menipu publik. Berikut dengan Kasmujo. Sekarang Anda revisi menjadi dosen pembimbing akademik. Dulu kau bilang dia dosen pembimbing skripsi. Ya, bolak-balik datang. Pembimbing skripsi galak datang. Kalau Kasmujo saat itu berperan sebagai dosen pembimbing akademik, nggak mungkin kau datang bolak-balik bawa skripsimu ke dosen pembimbing akademik. Gitu loh. Makanya wartawan semua yang waras menyimpulkan ya Kasmujo lah dosen pembimbing skripsimu. Ternyata terakhir terbongkar, ya, dari lembar pengesahan skripsi yang ditulis dicetak dengan teknologi yang jauh melampaui tahun 1985. Di situ tertulis Profesor Dr. Ahmad Sumitro, pembimbing skripsi yang tercatat di lembar pengesahan skripsimu Jokowi. Kenapa nggak pernah keluar dari mulutmu bahwa pembimbing saya Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro? Kenapa? Takut kau? Gitu loh. Bayangkan, ya. Harusnya kalau kau benar-benar kuliah, ya, pembimbing skripsimu ya sesuai dengan yang tertulis di lembar pengesahan skripsi. Dan di prakata Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Kenapa nggak pernah keluar itu nama itu dari mulutmu? Apa karena nggak ada hafalan? Nggak ada skenario untuk menghafal itu? Itu loh. Bahkan harusnya bukan hanya menyebut nama pembimbing skripsi Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro. Lebih detail dari itu. Bahwa Pak Profesor Dr. Insinyur Ahmad Sumitro, karena pembimbing kita kan orangnya sangat disiplin. Misalnya kita janjian jam 10 pagi, saya harus datang 5 menit sebelumnya. Bahwa pada saat saya menjadi pembimbing skripsinya, banyak sekali catatan-catatan, metodologi penelitian yang diusulkan bagaimana, cara mengambil data bagaimana, cara membahas bagaimana, cara mengambil kesimpulan bagaimana. Itu detail, kita tahu kalau kita benar kuliah. Itu loh. Sama seperti saya ketika saya S1 dan S2 di UGM. Ya, pembimbing saya waktu S2 itu sangat detail. Terutama Pak Profesor Dr. almarhum sudah. Profesor Dr. Adi Susanto, pembimbing duanya Profesor Thomas Sriwidodo. Itu mereka dua itu sangat detail. Gitu loh, ya, sangat-sangat detail. Kata-kata saja itu harus saya tinggal, ya, skripsi itu, tesis itu, ya,
skripsi juga waktu itu, pembimbing saya juga detail. Ya. S2 terutama, tesis. Saya harus tinggal itu 1 hari. Besok saya datang mengambil. Di situ sudah ratusan coretan. Ratusan. Gitu loh. Sampai ditulis, ini persamaan ini dari mana? Jelaskan referensinya mana? Ini statementmu enggak ini? Atau kutipan? Kalau kutipan, jelaskan kutipan dari mana? Gitu loh. Metodologi penelitianmu itu kenapa pakai ini? Jelaskan. Kenapa pakai alat ini? Jelaskan. Gitu. Sedetil itu kita punya. Jangankan menyebutkan. Ya, prosesnya aja, proses pembimbingan itu betul kita ingat, karena ya kita lalui. Itu yang benar. Gitu loh. Ini Kasmujo kau bilang pembimbing skripsimu tahun 2017. Sekarang dikoreksi. Jadi dosen pembimbing akademik. Ya nggak tahu ya kok bedanya dosen pembimbing akademik sama dosen pembimbing skripsi. Ya jelaslah kau nggak pernah kuliah kalau nggak tahu itu pembimbing skripsi beda dengan pembimbing akademik. Tahe. Parah sekali. Inilah kan inkonsistensi terus keluar. Ya, inkonsistensi terus. Ya. Tahun 2017 Anda katakan Kasmujo pembimbing skripsi. Sekarang berubah jadi dosen pembimbing akademik. Ini kan penipuan publik, Bareskrim. Ya, harusnya tangkap mereka dua ini, Kasmujo dan Joko Widodo. Gitu loh. Jadi jangan enteng aja dia saat itu presiden. Gitu loh. Identitasnya seorang presiden harus confirm. Nggak bisa berubah-ubah kayak gitu semena-mena, seenaknya. Ya, harusnya yang dipanggil adalah Joko Widodo, bukan kami. Gitu loh. Kok bisa Anda waktu presiden, harusnya kan Bareskrim memanggil. Kenapa Anda ketika menjadi presiden, Anda menyebutkan Kasmujo itu pembimbing skripsimu? Gitu loh. Sekarang berubah jadi pembimbing akademik. Ternyata pembimbing akademik pun ya sangat tidak mungkin juga Kasmujo ini. Ternyata cuma asisten dosen. Artinya apa? Golongannya masih 3A itu. Masih fungsionalnya masih asisten ahli. Artinya apa? Ketika saya kuliah dulu di UGM yang namanya asisten dosen, ya, walaupun dia sudah dosen, masih sangat belia. Masih mendampingi dia. Misalnya ngajar dosen kita. Nah, dia ikut-ikutlah, duduklah di bagian belakang untuk mengamati. Oh, begini cara mengajarnya. Oh, begini metodenya. Jadi cuma pendamping. Jadi dia belum layak menjadi pembimbing akademik. Apalagi pembimbing skripsi. Kasmujo itu. Gitu loh. Karena masih golongan 3A. Ya, katanya golongan 3C-nya sebagai lektor, ya, itu baru tahun 85-an, 85, 86. Berarti tahun 80 sampai 85 dia masih asisten dosen, belum sebagai pembimbing. Aduh. Berantakan kali, itulah berubah sekarang. Sekarang Kasmujo mengaku masih asisten dosen. Tuh bayangkan. Apa nggak ingat dia tipuannya tahun 2017 itu bersama Joko Widodo? Coba. Ya. Bayangkan udah menipu publik. Makanya saya bilang, kalau Opung Saulina Sitorus bisa dipenjara usia 92 tahun, kenapa Kasmujo enggak? Hukum itu harus berlaku juga sama Kasmujo, walaupun udah sakit-sakitan dia pakai salon pas dan segala macam. Ya. Iya, Opung Saulina juga sakit-sakitan di usia 92 tahunnya. Tapi tetap hukum diberlakukan sama dia. Makanya hukum harus equality before the law. Persamaan di depan hukum. Kasmujo mengkoreksi statementnya. Sekarang dia mengaku cuma asisten dosen. Padahal sebelumnya dia mangut-mangut dia bersama Jokowi. Seolah-olah dia saat itu berperan sebagai dosen pembimbing skripsi. Kasmujo itu layak ditangkap, ya, layak dipidanakan karena telah menipu jutaan publik. Gitu. Dan Bambang Tri harus segera dibebaskan Pak Prabowo Subianto. Gitu loh.
Bang Bongkok Channel, Bang Rismon, Jokowi bukan nggak mau nunjukin ijazahnya, soalnya dia bukan kuliah di UGM, jadi nggak bakal ada ijazahnya. Tapi saya curiga dia kuliahnya di gorong-gorong, ngambil jurusan alam goib. Ya, itulah kita bingung kan. Kan hanya ada dua opsi ya bagi Pak Jokowi yang terhormat. Ya, Anda sekarang sedang disorot bukan hanya di dalam negeri, di dunia disorot, khususnya negara tetangga. Ingin melihat benar tidak Anda punya ijazah S1 Fakultas Kehutanan. Semua orang menunggu Anda, keberanian Anda menunjukkan, memegang begini ijazahmu sendiri. Ya, dengan bangga, saya memang lulusan Fakultas Kehutanan UGM. Karena saya bangga, ini bukan aib. Silahkan nak uji di Bareskrim. Semua para ahli yang ingin berkontribusi untuk menganalisa, silahkan. Kan harusnya begitu. Atau yang kedua, ya minta maaf kepada seluruh rakyat Indonesia. Gitu loh. Kenapa Anda pegang, mengapa Anda mengaku memiliki ijazah S1 Fakultas Kehutanan UGM? Ya, apakah Anda DO? Terserah bagaimana cerita sesungguhnya. Kan gitu. Itu harusnya, itulah baru gentleman sebagai seorang warga negara istimewa yang pernah secara istimewa dipilih menjadi presiden 2 periode. Gitu loh. Bukan malah merevisi. Dulu dosen pembimbing skripsi Kasmujo, sekarang pembimbing akademik. Ternyata pengakuannya Kasmujo, dia cuma asisten dosen. Kan makin berantakan ini sekarang pengakuan-pengakuan ini ya. Jadi oke, ijazah Mukidi mirip dengan ijazah Hari Mulyono. Coba cek. Ya mirip semua, Pak. Ya kan? Semua mirip. Ya kan? Tapi apapun yang mirip itu kan sudah tidak diakui oleh tim kuasa hukumnya Jokowi, bahwa semua yang beredar, ya, baik yang disebar PSI, yang ditampilkan di proyektor oleh para alumni yang mengaku alumni dengan Jokowi, ya, maupun yang di ijazah fotokopi tampilkan Dr. Sigit Sunarta, itu kan sudah di disown, disangkal, ya, ditepis oleh pengacaranya Jokowi bahwa dia nggak pernah menunjukkan kepada orang lain ijazahnya itu. Jadi berarti kan yang ketiga momen itu, ya, ijazah itu berarti nggak ada kan? Berarti ada sesuatu, ada yang dia pegang gitu loh, yang nggak sama dengan yang beredar menurutnya, kan gitu. Siagian R, gas terus aparaku. Oke, terima kasih apara. Si Agus Budiono dipanggil saksi nggak mau, belum ada panggilan, biar kau tahu. Ya. Kalau ada panggilan, ya jelas saya datang. Kau kiranya saya pengecut? Ya. Mr. Sulaiman, berawal dari PT Toba, dibuatlah ijazah SNMP palsu oleh Parcok, jadilah walcott, lalu pakai doktorandus biar tambah bobot, ngaku kuliah ke Hari Mulyono, hingga nikahi adiknya, lalu ada ide pakai insinyur, ya bisa jadi ceritanya seperti itu ya. Ya saya juga tahun 2014 saya pernah ceritakan juga kan sebelumnya. Ya saya pun tahun 2014 saya akui ya saya Jokowi hardliner ya, die hard. Karena apa? Ya tentu saya KKN ya. Nepotisme karena Jokowi mengaku dia lulusan UGM. Insinyur pula Fakultas Kehutanan UGM, ya pasti suka sains itu, membawa dunia sains Indonesia lebih tinggi lagi kan gitu.
Yang kedua, dia mengaku membuat ya atau membantu membuat SMK yang sudah dipesan 6.000. Langsung saya wow, inilah saatnya Indonesia punya simbol negara berupa mobil nasional gitu loh. Itu otak saya gitu loh. Ya ternyata kan semua bohong gitu loh. Ya wajar saya kecewa. Ya wajarlah saya kecewa ya dengan manusia semacam itu. Al Pacino, Bang, tadi Puspen Polri kasih penjelasan yang diserahkan Jokowi itu fotokopi bukan asli. Memang bisa diuji lapor. Hah? Serius? Saya belum tahu. Bener nih Pak Al Pacino. Jadi tapi ngakunya katanya ijazahnya asli yang dibawa oleh iparnya Jokowi itu. Yang dibawa iparnya Polri katanya asli, bukan fotokopi. Bagaimana ya? Kata pengacaranya juga yang asli bukan fotokopi. Terus mana yang asli kok mau polisi kalau yang dikasih cuma fotokopi? Gimana cara menilai asli? Kalau fotokopi, tahe. Ada aja buzzer ini, nggak bakal habis buzzer ini di kanal saya. Ya gue blokir aja ini. Biar cari makan dia di tempatnya, di komunitasnya sendiri ya, di universe-nya dia itu. Ya. Entitasnya. Habernat, serius Bang, ijazah fotokopian, fotokopi legalisir dan fotokopi cover skripsi. Coba saya nanti tonton ya. Keterangan dari Puspen itu ya, kalau benar bahwa ijazah fotokopi ya bagaimana mereka uji forensik itu, masa yang fotokopi di forensik ya kertasnya pasti beda ya kan. Agus Opertor, bener Bang, fotokopi yang diserahkan ipar Jokowi. Loh gimana ya, jadi kayak main-main. Kalau ini bener ya, kok mau lah polisi menerima fotokopi dari fotokopi ijazah oleh iparnya Jokowi? Kan konyol negara ini. Kok diatur-atur oleh Jokowi? Harusnya sita itu, gitu loh. Yang katanya asli itu, gitu loh. Ya jangan mau lah kalau cuma fotokopi. Kita memang bekerja lewat apa rupanya? Kan dia kan punya hak sita di bawah undang-undang itu. Ini untuk meluruskan sejarah Indonesia loh. Bukan main-main ini, ya. Ini serius ini, gitu loh. Kita bukan meminta ijazahnya gubernur atau yang pernah gubernur, ini presiden. Bukan main-main kita ini, ya. Sejarah Indonesia ini yang diuji sekarang. Ya. Karena Jokowi kan pernah jadi presiden, ya wajar lah ingin diluruskan sejarah ini. Masa dengan fotokopi? Ya. Junaidi Kurniawan, yang fotokopi ijazah itu yang di Polda Metro Bang. Oh benar ini, jadi yang di Polda Metro fotokopi, tapi kata pengacaranya dulu sudah diberikan yang asli, ditunjukkan katanya. Mananya yang benar ini ya. M. Syahman Harahap, konversinya di Mapolda Metro loh, Le. Nah sekarang kan pengakuannya ada dua ya. Diserahkan oleh pengacaranya itu, ditunjukkan katanya yang aslinya kepada Polda Metro, dan kepada di Bareskrim katanya dibawa ijazah aslinya oleh iparnya. Ya kita lihatlah nanti ya. Sekarang kalau benar ijazah aslinya sudah ada di Bareskrim, ya Bareskrim lah tunjukkan aja kepada publik, ini loh yang kami sita dan yang kami uji. Berani nggak Bareskrim ya? Apa nanti dia cuma mengumumkan, oh ini otentik, tanpa pernah kita lihat bentuk ijazahnya, langsung dibilang otentik? Siapa yang mau percaya kayak gitu? Ya, ditertawakan dunia lagi kita. Bang Han, polisi kan sudah transformasi ke parcok pendukung Jokowi, bukan lagi rakyat yang gaji rupanya. Iya, itu waktu zaman Joko Widodo. Sekarang presidennya sudah berganti, ya Presiden Prabowo Subianto.
Ya walaupun harapan kecil, ya kita harapkan Pak Prabowo Subianto mengubah polisi menjadi milik rakyat lagi. Jangan milik Jokowi ketika dia dinastinya ya. Ini kan sudah Prabowo Subianto. Ya, dinasti Jokowi sisanya cuma si Fafa itu, si asam sulfat. Itu harus kita kita bongkar nanti si Fafa itu ya, kata-katanya yang sangat kasar terhadap Prabowo Subianto. Yang tidak sopan ya. Oke. The Mas Andrew. Jangan lupa ramuan JSL-nya, Le, biar suaranya tambah lantang. Besok pagi, ya. Tiap pagi, JSL, JavaScript Language, alias jamu serai dan lemon, ya kan? Asam sulfat lulusan Singapura, Bang, Henrico Rico. Iya, ya. Lulusan Singapura katanya kayak gitu. IPK-nya berapa? Ya kita cek. Karena Pak Roy punya data-data yang sangat valid, saya lihat. Ya, mengenai siapa itu Fufu Fafa, lulusannya bagaimana. Waduh, pokoknya ini kita tinggal bongkar aja, selesai nih rezim apa ini, dinasti Joko Widodo ini ya. Tahe hakahon bazeron ade. Relax gitu ya kan. Erlinda Story, survei yang medsos menunjukkan lebih dari 60% yakin ijazah Jokowi palsu, artinya 60% pengguna medsos sudah sadar dan tinggal menunggu waktu lainnya menyusul. Ya 60% sudah terlalu kecil itu. Saya yakin sekarang sudah 80% ya. Orang, kesimpulannya sederhana, jika Anda benar lulusan S1 UGM yang yang sangat rumit untuk lulus ya, bahwa ijazah UGM itu bukan aib, malah kebanggaan. Harusnya tinggal ditunjukkan dengan bangga. Gitu. Kalau kau nggak bangga, berarti ada something to hide. Ya kan? Berarti ada yang kau sembunyikan. Itu aja kesimpulannya ya. Oke, ini. Salam dari Mataram. Oke, Pak. Ya, I love Mataram ya. Karena lama di sana, puluhan tahun, belasan tahun ya. Ya, oke. Maksudnya ijazah Hari Mulyono yang dipakai Mukidi, Bang Rismon. Karena Hari Mulyono meninggal tahun 2018 dan skripsi diupload di situs UGM. Ketika Mukidi mulai dikasuskan Bambang Tri. Iya, memang secara apa namanya exit metadatanya ya kita sudah baca itu kalau nggak salah 2018 atau 2019 itu ya baru diupload. Nah ini keganjilan juga ini di ETD UGM ya. Mohsai, Bang tadi ada panggilan nggak ke Polda? Nggak ada di WA saya ya. Saya juga heran kok belum ada, kok nggak satu gelombang bersamaan dengan Pak Roy dengan Bu Tifa ya. Kalau ada ya saya pasti datang ya. Nggak ada secuil pun keraguan saya untuk datang. Saya nggak takut sama manusia. Ya. Saya nggak pernah takut yang namanya manusia walaupun bentuk polisi. Ya. Nggak pernah saya takut. Sepanjang ya kita nggak bohong gitu loh. Ya. Sepanjang kita ya punya basis ilmiah ya sudah gitu loh. Ya. Ngapain kita takut sama manusia yang bakal busuk juga ya dia. Ya, walaupun bentuk polisi, bentuk apapun, ya, ngapain kita takut? Ya, nggak pernah saya takut sama manusia yang bakal mati juga. Ya, udah tekad saya itu. Untuk apa takut sama orang yang bakal mati juga, busuk juga sama kita, kayak kita. Ya, jangan pernah takut. Black X Panther, Bang Rismon, kapan fans ini diajak ngopi bareng gitu loh, biar tambah akrab kita, Bang.
Di mana? Seluruh Indonesia kan nggak mungkin. Ya nanti pas jumpa di Jakarta ya, pas jumpa di Jakarta gitu ya, kita ngopi-ngopi bareng gitu loh. Sembari kita berbicara tentang kebenaran, bagaimana mengubah Indonesia lebih baik ya daripada para penjilat ya. Lebih baik kita di warung kopi ya berbicara tentang bagaimana mengubah Indonesia, mewariskan negara, bangsa yang lebih baik kepada generasi yang akan datang daripada para pencibir, penjilat, buzzer ini. Ya, nggak ada gunanya ini bagi republik ini. Ya, lebih baik kita berbicara ya tentang impian-impian kita lah, tentang bangsa Indonesia ini. Ya, sekarang bangsa Indonesia termiskin nomor berapanya? Nomor 5. Termiskin nomor berapa di dunia dan pengangguran paling banyak di Asia Tenggara. Coba lah bayangkan. Kan benar-benar gelap gulita ini. Ya. Bayangkanlah, benar-benar gelap gulita negara kita ini, bangsa kita ini. Ya, pengangguran banyak, ya terbanyak di se-Asia Tenggara, korupsinya paling jago, ya hukumannya paling ringan, ya sudah korupsinya sudah triliunan pun ringan aja dia hukumannya, gitu. Udah gitu hakim suka suap, jaksa juga begitu. Jadi ya wajar kalau 2030 Indonesia ini bubar. Bagaimana caranya supaya tidak bubar? Kan kita sayang sama republik ini. Ada darah dan keringat yang disumbangkan, yang dipersembahkan oleh para nenek moyang kita, para pahlawan. Masa sia-sia begini hasilnya dan akan bubar? Ya supaya tidak bubar ya kita harus bersuara, ya. Oke ya, banyak kali kasar-kasar ini supaya jangan masuk juga ke kolom ya. Penjilatnya tetangga bang. Bang Rismon tuh, si Aki Luhut. Iya, memang begitulah ya. Ya, karena si Luhut ini kan kayak apa dia? Kayak algojonya si Jokowi. Ya, dia merasa di backup terus sama Jokowi. Mudah-mudahan dia tidak merasa lagi seperti itu ketika pimpinannya Pak Prabowo Subianto ya. Jadi apa? Ya Pak Prabowo Subianto, jadilah Anda menjadi presiden yang dibanggakan rakyat, Pak Prabowo Subianto. Ya, kan gimana cita-cita Bapak sebelum mencalonkan menjadi presiden kan? Untuk apa mereformasi hukum? Membuat hukum itu tegak, lurus, ya, equality before the law, ya, membenahi semua sistem KKN yang sudah sangat hancur di Indonesia, membenahi korupsi, kolusi, nepotisme, membenahi kemiskinan. Sekarang pengangguran banyak sekali, Pak Prabowo Subianto. Tentu itu tidak bisa Anda laksanakan dengan mewarisi rezim Joko Widodo dengan banyak menteri, Kapolri, dan lainnya seperti sekarang ini. Bagaimana Anda menjadi diri sendiri, menjadi presiden yang independen, yang berwibawa, kalau ini gerbongnya Jokowi masih Anda bawa terus. Gitu loh. Ya, kami ingin lembaran baru, Pak Prabowo Subianto. Ya, presiden baru pasti harusnya lembaran baru, sehingga kami punya harapan baru. Ini kita rakyat Indonesia, Anda berikan harapan basi, ya, karena lembaran basi yang ada sekarang ini, menteri-menteri basi yang sudah terbukti gagal. Kenapa saya bilang gagal? Ya karena miskin Indonesia. 60% penduduk miskin, itulah produknya rezim Joko Widodo. Ngapain dipakai lagi itu mereka itu? Sudah terbukti gagal. Benahilah Pak Prabowo Subianto, habis itu KKN itu dari semua lini. Ya, tidak ada lagi komisaris hanya karena menjadi buzzernya Jokowi. Itu hapuskan tuh Pak, tempatkan orang-orang yang benar-benar kompeten, supaya BUMN kita benar-benar bisa menyumbangkan kekayaan untuk rakyat, ya, bukan untuk membiayai para buzzer yang jadi komisaris, yang nggak tahu apa kerjaannya, bodoh juga, ya, lulusan Ruko University,
Bodohnya kayak gitu, cuma buzzernya Jokowi aja kerjaannya. Ya. Oke pemirsa, ya. Mudah-mudahan banyak ahli pidana mendengar ya bahwa Kasmujo dan Jokowi telah melakukan penipuan publik. Mereka berakting sebagai pembimbing skripsi dan mahasiswa bimbingan skripsi, dan itu layak dituntut pidana. Mudah-mudahan ada yang dengar ya untuk melaporkan mereka berdua ini, gitu loh, supaya azas equality before the law itu dipegang, gitu loh. Karena bukan apa-apa, sekali lagi ya, Jokowi ini bukan random people seperti kita. Dia itu 2 periode presiden. Bukan orang sembarangan itu. Pernah makan pajak kita semua. Bahkan sampai sekarang ya, Dewan Pengarah atau apa itu, dan antara itu masih makan pajak ini Jokowi. Gitu loh. Si pemakan pajak kita menunjukkan ijazah pun nggak mau. Halo, manusia macam apa kau, Jokowi? Apa nggak malu kau kayak gini didengar oleh negara-negara internasional? Ya. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Horas.